Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Aba Zahra. Assalamualaikum ya Jaddal Hasan wal Husain. Kita semua bersaksi bahwa junjungan kita ballaghar risalah, telah menyampaikan risalah suci Islam, bahwa junjungan kita addal amanah, telah menunaikan amanat langit, amanat suci dari Allah yang Maha Suci. Aqamas salah wa ataz zakah, kewajiban salat, zakat dan lain-lain semuanya telah beliau tunaikan. Dan kita bersaksi malam ini bahwa junjungan kita jahada fi sabilillah, berjihad, berjuang di jalan Allah dengan sebenar-benarnya perjuangan, hatta atahul yaqin, sampai akhirnya datanglah hari syahadah beliau, hari wafat beliau. Salam untuk beliau hari ketika beliau dilahirkan, yauma wulida wa yauma jahada ballagha, hari-hari ketika beliau berjuang di Mekah dan Madinah dan sekitarnya, wa yauma mata, dan hari ketika beliau meninggalkan dunia yang fana ini, wa yauma yub'atsu hayya. Dan juga salam untuk beliau, untuk ruh suci beliau, untuk jasad suci beliau, untuk kubur wangi beliau, hari ketika beliau kelak akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-asatidzah al-muhtaramun, para asatidzah, para ustadz, ustadzah, teman-teman seperjuangan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ikhwan, akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentu kita mengucapkan hamdalah, kita puji Allah. Pujian banyak sekali cara memuji Allah. Antara lain kita pinjam dalam Nahjul Balaghah, dalam Shahifah Sajjadiyah Imam Sajjad alaihissalam, bagaimana bersyukur pada Allah karena telah menjadi umat Nabi Muhammad yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya, umat-umat sebelumnya. Alhamdulillahilladzi manna alaina bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dunal umamil madiyah wal qurunis salifah. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah memberikan karunia kepada kami dengan diutusnya Nabi Muhammad kepada kita, dengan dijadikannya kita sebagai umat Nabi, dan ini tidak Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Mereka punya Nabi, mereka punya Rasul, tapi kita menjadi umat Nabi yang terbesar, pengikut kitab suci terbesar. Maka malulah kita pada Allah, malulah kita pada Rasulullah kalau kita tidak memahami langkah-langkah besar, agenda-agenda besar. Sehingga malu kita kaum muslimin kalau hanya jalan di tempat. Malu kalau kita hanya besar secara jumlah, secara kuantitas, tetapi setan mentertawakan kita. Ah, kalian hanya besar jumlah,
tidak bisa membersihkan negeri, tidak bisa serius menghilangkan keburukan dari negeri ini. Nah, karena itu malam ini saya percaya malam ini kita ditonton oleh, karena saya undang juga untuk lihat lewat YouTube, lewat medsos ya. Ada kiai-kiai kita dari NU, dari Muhammadiyah, ada ustadz-ustadz kita, khotib-khotib Jumat dari NU, dari Muhammadiyah, dan lain-lain. Ya, ini adalah malam kita para pencinta keluarga Rasulullah. Sejak 60 hari yang lalu, ketika masuk tanggal 1 Muharram, disebut malam sedih karena ada pembantaian keluarga Rasulullah, pembunuhan terhadap keluarga Rasulullah. Jadi karena Rasulullah sedih, ya kita ikut sedih. Bahkan sampai Arba'in beberapa hari yang lalu, yaitu 40 harinya Sayyidina Husain. Dan ditutup malam ini, yaitu juga masih dalam suasana duka, yaitu hari syahadah Rasulullah, hari wafat Rasulullah. Nah, mulai besok atau 1-2 hari ke depan ini, kaum muslimin ahlus sunnah bikin maulid Nabi. Bahkan di negeri kita sampai 3 bulan. Ya, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, sampai Jumadil Awal, Jumadil Tsani, 4 bulan. Bahkan di masyarakat Betawi tidak kenal bulan. Maulid Nabi, pindah rumah, maulid, baca maulid Nabi. Dapat anak, baca maulid Nabi. Dapat rezeki, baca maulid Nabi. Walhasil banyak sekali masyarakat Islam di Jakarta membaca kisah maulid Nabi dalam kitab Barzanji, Simtud Durar, Ad-Dhiya Al-Lami', dan yang lain-lain kitab maulid. Masya Allah. Jadi kaum muslimin Syiah ada hari duka, namanya mengenang hari syahadah, hari wafat, dan ada hari gembira seperti saudara kaum muslimin ahlus sunnah, yaitu maulid. Padahal kalau maulid itu lahir, kita masih mengharap ada kanak-kanak, balita, ada remaja, ada pemuda, ada berumah tangga, makin dewasa, masih panjang. Tapi kalau syahadah kan ditinggal. Ini hari apa? Hari wafat. Setelah apa? Ya setelah tadi. Setelah lahir, setelah kanak-kanak, setelah remaja, dewasa, berumah tangga, berjuang, luar biasa, 13 tahun Mekah, 10 tahun Madinah, kemudian haji, kemudian pulang dari haji, kemudian titip pesan, wasiat untuk umat, agar umat tetap terjaga. Lalu Nabi beritahu mereka, saya akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mestinya lebih nengok kita kepada hari wafat, hari syahadah ketimbang hari lahir. Walaupun yang berpendapat, kaum muslimin ahlus sunnah berpendapat lahir dan wafat di hari yang sama. Walaupun ada sebagian misalnya mengkaji tentang lahir Rasulullah, apa yang terjadi sebelum lahir, saat lahir, beberapa saat setelah lahir. Kemudian berbicara perjuangan Rasulullah saat hidup. Dan jangan lupa juga ada apa menjelang meninggal Rasulullah.
apa yang terjadi. Dan di saat meninggal Rasulullah, dibacakan hadis misalnya siapa yang takziah, apa riwayat tentang malaikat yang datang ikut takziah. Bagaimana Nabi Khidir, saudara Rasulullah, sesama Rasul, sama Nabi maksudnya, ya, ikut takziah, dibacakan, dan detik-detik wafatnya Rasulullah. Nah, sebelum saya uraikan lebih jauh lagi, tradisi yang baik di negeri kita, dari Sabang sampai Merauke, kita tahlil beberapa menit, ya. Tentu hadiah pahalanya bukan untuk kita kirimkan untuk ruh paling suci, arwah paling suci, ya, Rasulullah, tapi kita harapkan bacaan-bacaan ini akan balik lagi ke kita untuk keuntungan kita, untuk kebaikan diri kita, dan semoga dengan itu kita dapat syafaat Rasulullah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita keluarkan suaranya, ya. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, la ilaha illallah, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah ala nabi wa alihi salatullah. La ilaha illallah ala nabi wa alihi salamullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa alihi wa sallim.
اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وآله وسلم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. سبحان الله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. سبحان الله. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة وآية الكرسي وإنا أنزلنا وسورة الإخلاص والمعوذتين. أجركم الله. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين رب العالمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Pahalanya insya Allah sudah tiba di kubur ibu kita masing-masing. Amin. Pahala dan ganjarannya dan keberkahan dari Rasulullah telah tiba di kubur ayah bunda kita, ibu ayah kita, dan guru-guru kita insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan berkah Rasulullah ya. Baik Bapak Ibu hadirin semua yang saya muliakan, kita mengenang wafat Rasulullah, syahadah Rasulullah. Saya percaya ini kita ditonton oleh
oleh kaum muslimin Sunni, kaum muslimin Syiah ikut nonton, karena ICC ini bukan hanya milik muslimin Syiah. ICC adalah milik juga untuk semuanya, untuk umat Rasulullah, ya, untuk umat Rasulullah ini, untuk semuanya, lil jami', untuk bangsa Indonesia. Jadi kehadiran ICC adalah untuk kebaikan semuanya, karena muslimin Sunni mencintai Rasulullah. Walaupun tidak ada, setahu kita, buat haul Rasulullah, syahadah Rasulullah, hari wafat Rasulullah, tapi kaum muslimin ahlus sunnah sama-sama seperti kaum muslimin Syiah, sama-sama menghormati Rasulullah. Nah, biarlah dua pendapat ini jalan terus. Ada pendapat kaum muslimin Syiah yang mencatat detik-detik wafatnya Rasulullah secara panjang lebar, secara serius, karena menurut muslimin Syiah betapa pentingnya hari-hari terakhir Rasulullah. Bahkan saudara kaum muslimin semuanya, muslimin Sunni, muslimin Syiah, sama-sama mencatat hari-hari terakhir Rasulullah setelah berjuang, ya, baik Nabi sebelum bi'tsah, Nabi kita, junjungan kita sebelum jadi Nabi, sebelum jadi Rasul, beliau telah berjuang hingga terkenal dengan Al-Amin, terkenal dengan As-Sadiq. Siapa yang tidak kenal Mekah dan sekitarnya, mengenal Rasulullah yang Sadiq, yang Amin, yang menjadi juru damai, yang menjadi kata putus untuk setiap problem besar yang dihadapi oleh masyarakat Mekah. Itu sebelum bi'tsah, sampai datang pelantikan Rasulullah dan perjuangan dahsyat, berat di Mekah, 26 semester atau 13 tahun, dan kemudian datanglah hari hijrah Rasulullah, 10 tahun di Madinah, dan kemudian datanglah hari-hari terakhir Rasulullah. Ini adalah Nabi yang dinanti-nanti, Nabi yang ditunggu-tunggu. Seperti kita tiap hari, ya, menanti Imam Mahdi. Allahumma ajjalallah farajahu syarif, Allahumma ajjal liwalikal faraj, waj'alna min ansarihi wa awanihi wal mustashhadina baina yadayhi, Allahumma wasurra nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi biru'yatihi. Kita minta sama Allah, ya Allah, segerakan kedatangan Imam Mahdi. Jadikan kami penolong Imam Mahdi, bala tentara Imam Mahdi. Ini dinanti. Ada kesamaan kaum muslimin Ahlus Sunnah, kaum muslimin Syiah sama-sama percaya Rasulullah, muara Rasulullah, tokoh utama Rasulullah, yang menerima wahyu Nabi Muhammad Rasulullah, komandan tak tergantikan, panglima tertinggi Nabi Muhammad Rasulullah, sama muslimin Sunni, muslimin Syiah. Nah, kemudian gak berbeda kaum muslimin Ahlus Sunnah dengan kaum muslimin Syiah. Muslimin Sunni percaya bahwa Nabi tidak meninggalkan wasiat sehingga musyawarah. Kaum muslimin Syiah percaya ada wasiat sehingga mengikuti kepemimpinan keluarga Rasulullah, kepemimpinan taat kepada imam-imam dari keluarga Rasulullah, khalifah-khalifah dari keluarga Rasulullah, yang dikenal dengan 12 imam atau 12 khalifah. Tapi di saat yang sama, saudara kaum muslimin Ahlus Sunnah juga menghormati keluarga Rasulullah. Nah, jadi inilah Rasulullah junjungan kita. Masyarakat Barat dan Timur menggali. Ada buku yang sangat terkenal yang rata-rata kita sudah baca, 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, menempatkan Nabi Muhammad nomor 1.
Nomor satu Rasulullah, karena pengaruhnya yang tertinggi, wibawanya yang tertinggi. Tidak sampai 100 tahun dari wafatnya, ajarannya telah sampai ke kaki pegunungan Himalaya, sampai ke Nusantara, bahkan ke dunia timur, ke barat, sampai ke dari Mesir, Libya, Tunis, Aljazair, Maroko, naik ke Selat Gibraltar, sampai Spanyol, sampai Prancis. Luar biasa, tidak ada ajaran satu tokoh yang seperti ini. Thomas Paine mengatakan, saya kutip dari guru saya, almarhum Dr. Umar Hashim As-Saggaf rahmatullah ta'ala alaih. Beliau sering mengutip ini kalau kita lagi duduk. Dia bilang, bagaimana ini Muhammad Rasulullah, luar biasa Muhammad Rasulullah. Berandai-andai seandainya dia bukan nabi, dia bukan rasul, dia adalah pribadi agung. Carlyle dan Thomas Paine mengatakan, kalian masyarakat barat, kalian lihat itu nabinya orang Islam yang namanya Muhammad, putra Abdullah atau putra Abdullah. Jika singkatnya waktu yang ada, sederhananya alat yang dipakai, betapa besar hasil yang dicapai, adalah merupakan barometer dan ukuran hebatnya seseorang, numpang tanya kepada kalian semua, hei bangsa barat. Ini yang ngomong mereka, sejarawan mereka, tokoh mereka, numpang tanya, adakah di dunia ini tokoh lebih besar daripada Muhammad? Salawat. Dia ingin mengatakan kepada bangsa barat bahwa tidak ada orang lebih besar daripada Muhammad Rasulullah. Muhammad tentu dia tidak beriman. Tidak tahu kalau dalam hatinya beriman, karena dia sudah kagum sedemikian rupa. Singkatnya waktu yang ada cuma 23 tahun. Sederhana alat yang dipakai, tombak, pedang, beberapa onta, beberapa kuda, beberapa keledai. Tapi betapa hebatnya hasil yang dicapai, menaklukkan imperium zaman itu, Persia dan Romawi. Maka tidak ada tokoh lebih hebat daripada dia. Ini pernyataan mereka. Tidak sampai di situ, sampai kehidupannya, rumah tangganya dimonitor, ditatap, dilihat, dipelajari, digali. Paine dan Carlyle mengatakan bahwa lihatlah kalian Muhammad, nabinya orang Islam itu. Dia menambal sendiri bajunya yang agak sobek, terompanya, sepatunya, sandalnya yang udah mulai agak rusak. Dia kerjakan sendiri, membantu pekerjaan rumah istrinya. Pakaian sangat sederhana, tapi dalam jubah kesederhanaannya tidak ada kaisar manapun di muka bumi ini lebih berwibawa. Dia lebih berwibawa. Nabinya orang Islam, kata Thomas Paine, dia lebih berwibawa. Muhammad, nabinya orang Islam, lebih berwibawa dari kaisar manapun di muka bumi. Salawat. Jadi luar biasa, kita punya nabi yang luar biasa. Bakr Abbas Khumayyiz dalam bukunya, salah satu tokoh Ahlus Sunnah menulis, ini Muhammad, nabi kita. Sebagai kakek, dia luar biasa terhadap cucunya Al Hasan wal Husain wal Zainab. Main turun ke alam mereka sehingga cucu gembira, senang, luar biasa. Sebagai suami, dia adalah suami yang sangat menyenangkan, sangat sopan, menghargai istrinya Sayyidah Khadijah dan yang lain-lain. Masya Allah. Sebagai guru, mana ada guru, dosen lebih hebat daripada Muhammad. Sebagai pendidik, dia siapkan kader-kader untuk selama bumi masih ada, bukan untuk satu generasi. Sebagai panglima, tak ada yang menandingi beliau. Singkat kata, beliau adalah insan paripurna, muta'addidul jawanib, seluruh sisinya menarik, luar biasa.
Ini junjungan kita. Berjuang luar biasa. Senjatanya di Mekah hanyalah kata-kata. La tombak, wala pedang, wala panah. Apalagi senjata modern, tidak ada. Senjatanya adalah kata-kata. Tapi para kaum musyrikin gelisah luar biasa. Minta agar dia tidak lagi bertutur. Ayat tak boleh lagi dibacakan. Al-Quran tak boleh lagi disosialisasi. Sabdanya tak boleh lagi didengar. Mereka cegah orang untuk mendengarkan sabda Nabi. Padahal sabdanya hanyalah kata-kata. Luar biasa junjungan kita. Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Pakai Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak pakai Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dua-duanya keren. Yang tidak keren, yang tidak solawat. Yang menang wae alias cicing wae, diam aja. Allah selawat, malaikat selawat, pakai fi'il mudhari, yusalluna ala nabi. Lalu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, kepada seluruh bangsa di muka bumi, hei orang-orang yang beriman. Lalu kita katakan, siap ya Allah, ada apa ya Allah? Sallu alaihi. Kalian mesti bergabung bersama Allah, bergabung bersama Allah, malaikat Allah, untuk selawat kepada beliau. Bagaimana cara kami berselawat ya Rasulullah? Tanya para sahabat. Katakanlah, ini diriwayatkan sama, Sunni, Syiah meriwayatkan hadis yang sama. Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Katakanlah, ya Allah sampaikan selawat pada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Sama. Belakangan baru ditambah dengan Sayyidina. Belakangan baru ada ribuan redaksi selawat. Macam-macam. Teman-teman kita NU, selawatnya yang terkenal itu. Salatullah, salamullah, dan selanjutnya selawat Badar. Ada selawat apa lagi yang terkenal di masyarakat? Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftah babil yasar ila akhirih. Saya tidak begitu hafal. Banyak macam-macam. Ada kitab khusus menerangkan tentang salawat. Kiai Haji Abdullah Syafi'i, saya masih ingat, saudara, dia bilang, wahai saudara-saudara, Allahumma. Jadi saudara mesti tahu kenal Allah karena memanggil Allah dulu. Allahumma. Saudara mesti punya ma'rifat yang tinggi agar nanti saudara kenal siapa yang namanya Muhammad. Salli ala, sampaikanlah salawat setelah memanggil Allah, zat yang maha suci, Allah yang maha rahman maha rahim. Lalu kita mohon, salli ala, sampaikanlah salawat. Dari miliaran kepala terpilih hanya satu orang. Dari seluruh manusia Allah pilih Ibrahim lewat Ismail. Lalu Allah pilih Kinanah. Lalu Allah pilih Quraisy. Lalu Allah pilih Bani Hashim. Dan dari Bani Hashim Allah pilih saya, kata Muhammad Rasulullah. Salawat. Jadi kata Kiai Haji Abdullah Syafi'i begitu. Anda mesti punya ma'rifat dulu untuk salawat. Sehingga nanti salawatnya bukan hanya cari pahala. Man shalla alayya salatan sallallahu biha asyrah. Siapa yang salawat padaku satu kali dapat kebaikan 10. Keburukan keluar 10. Kebaikan datang 10. Masya Allah. Tapi lebih dari sekedar mendapatkan ganjaran, tapi kita mendapatkan ma'rifat yang tinggi. Siapa ini yang kita ingin salawat? Terpilih satu kepala. Salli ala Muhammad. Turun lagi. Wa ali Muhammad. Dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Paling tidak setelah Nabi ada Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidah Fatimah. Nanti mungkin kalau saudara-saudara kita ahlu sunnah ada tambahan.
Masya Allah. Jadi urutannya seperti itu, kata Kang Jalal. Satu logika yang tidak bisa diputar-putar, dibolak-balik. Sudah tetap situ Allah, Nabi Muhammad, dan keluarga Nabi Muhammad. Mau kenal Nabi Muhammad, harus kenal keluarga dulu. Pintunya itu. Ilmunya ada di situ. Gudang utamanya ada di situ. Markas besarnya ada di situ. Pencahayaannya ada di situ. Lewat keluarga kita akan kenal siapa Muhammad Rasulullah. Karena tidak ada yang bisa menjelaskan siapa Muhammad Rasulullah lebih detail, lebih lengkap, paripurna, lebih daripada keluarga beliau sendiri. Silakan baca dalam Nahjul Balagha dan riwayat-riwayat yang lain. Nah, untuk mengenal Allah kita lewat Nabi Muhammad, pintu utama, pintu satu-satunya atau pintu yang utama. Nah, kalau kita sudah kelilingan kemana-mana mau kenal Nabi Muhammad lewat pintu A, lewat pintu B, lewat pintu C, lewat pintu M, lewat pintu barat, timur, utara, selatan, tanpa melalui pintu keluarga Rasulullah, akhirnya pemahaman kita tentang siapa Muhammad Rasulullah menjadi berkurang. Mungkin kita akan tetap menghormati Muhammad Rasulullah, tapi berkurang. Ini Nabi terakhir yang dinanti-nanti. Bagaimana kita kaum muslimin dan kaum muslimin Sunni berbeda setelah Nabi Muhammad dengan kaum muslimin Syiah, tapi kemudian bertemu lagi sama-sama menanti Imam Mahdi. Muslimin Sunni mengatakan Imam Mahdi akan datang, akan dilahirkan, namanya sama dengan Nabi Muhammad, juga keturunan Nabi Muhammad. Kaum muslimin Syiah mengatakan juga seperti itu, tapi wulid, telah dilahirkan, nasibnya seperti Nabi Isa. Jadi saudaraku, malam ini kita mengenang satu manusia yang sedemikian rupa mengurus manusia ini. Tidak ada yang seperti beliau. Seluruh nabi, 124.000 nabi, angkat topi dan hormat pada Rasulullah. Nabi Muhammad adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Allah menggambarkan dalam Al-Quran tentang akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlaknya sangat agung, luar biasa, seluruh sisinya. Dalam ayat yang lain Allah gambarkan laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian Rasulun, seorang Rasul, Rasul saya yang terakhir, kata Allah, Nabi penutup, pamungkas, terakhir, khatam. Yang bagaimana ya Allah? Dari bangsa apa ya Allah? Dari bangsa manusia, bukan dari bangsa jin, bukan dari bangsa malaikat, dari bangsa manusia, dari Quraisy, bangsa manusia. Azizun alaihi ma'anittum, terasa berat olehnya apa yang menimpa kalian. Kita yang kesusahan, kita yang kelaparan, kita yang menderita, kita yang punya problem, kita yang terseok-seok dalam kehidupan. Lebih daripada ibu kita memikirkan kita, lebih dari abah kita memikirkan kita dan merawat kita. Yang paling memikirkan kita adalah Muhammad Rasulullah salawat. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum, dia sangat ingin merawat kita, dia sangat ingin menjaga kita, memperbaiki kita, memonitor kita terus menerus. Dia tidak inginkan kita kejeblos dalam bujuk rayu setan dan iblis. Dia ingin kita ada di dalam pelukan malaikat, pelukan kasih sayang Allah, rangkulan Rasulullah. Harisun alaikum, itulah gambaran daripada kalimat dalam Al-Quran. Harisun alaikum, ingin sekali beliau merawat kita. Dan bukan hanya sekedar keinginan, bekerja siang malam. Bil mu'minin raufur rahim, terhadap pengikutnya yang beriman,
beliau sangat santun, sangat penyayang, sangat pemaaf, sangat memaklumi. Tapi kalau tidak ada yang mengikut, ya Allah, yang paling apa itu kata orang Jawa, nelongso atau apa, berat. Wala'allaka bakhi'un nafsaka ala alla yakunu mu'minin. Kalau ada orang tidak beriman, beliau sangat prihatin luar biasa. Karena orang tidak beriman, tidak ada Allah di hatinya. Nabi sangat tahu dia sedang terpengaruh dengan bujuk rayu setan dan iblis, hawa nafsu, yang nanti ujungnya akan menderita di alam sana. Bakhi'un nafs, Rasulullah sedih, berduka kalau ada orang tidak beriman. Inilah junjungan kita dalam haul. Kita ingin mengetuk pintu kaum muslimin yang belum bikin haul Rasulullah. Untuk bikin haul Rasulullah, kenang Rasulullah. Kalau maulid identik dengan bahagia. Maulid atau maulud identik dengan senang-senang. Makan-makan, diri, pakai minyak wangi, pakai bunga-bunga, pakai kembang. Itu maulid. Ya Nabi salam alaika. Wah, luar biasa salawat. Seluruh Nusantara, seluruh dunia Islam bikin maulid Nabi. Kita juga ingin mengetuk pintu kepada saudara-saudara kita yang belum bikin haul Rasulullah, syahadah Rasulullah, wafat Rasulullah, untuk mengenang. Karena ada apa di hari-hari terakhir Rasulullah? Kesedihan luar biasa. Bukan dalam rangka mengorek-ngorek borok masa lalu, bukan dalam rangka untuk membuka kekurangan si fulan, kejelekan si fulan, tidak. Tapi fakta ada, diriwayatkan oleh muslimin ahlus sunnah dalam Bukhari Muslim, diriwayatkan oleh muslimin Syiah dalam kitab-kitab mereka juga, bahwa hari-hari terakhir Rasulullah minta tinta, minta semacam pena zaman itu. Ituni bid-dawat aktub lakum. Wahai keluargaku, wahai yang ada di ruangan ini, saya minta pulpen, saya minta pena dan tinta. Aktub lakum, saya mau nulis wasiat untuk kalian. Ini jelas riwayatnya. In tamassaktum bihima, jika kalian berpegang pada dua wasiat ini, lan tadillu ba'di abada, kalian tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Aku tinggalkan dua wasiat. Jika titik-titik, maka titik-titik. Jika tidak titik-titik, maka tidak akan terjadi. Ini dalam rangka koreksi besar-besaran. Karena yang kita hormati adalah Muhammad Rasulullah. Yang jadi Rasul adalah Muhammad bin Abdullah. Yang jadi Nabi penutup adalah Muhammad bin Abdullah. Jadi kita tidak usah takut, wah nanti fulan akan terbongkar, ada satu dua kekurangannya. Oh, fulan akan terbongkar, ada ucapan-ucapannya barangkali yang kurang tepat. Tidak usah takut. Sejarah sudah mencatat, hadis-hadis juga sudah mencatat dalam rangka membela Rasulullah. Karena pada akhirnya Allah akan memberikan kemenangan kepada Rasulullah. Allah akan memberikan kemenangan gilang gemilang untuk Rasulnya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Allah akan memberikan kepada Rasulnya dan Rasul akan ridho luar biasa. Anak cucu yang banyak, umat pengikut yang banyak, dan kemenangan gilang gemilang, kejayaan di seluruh dunia akan terjadi lewat cucunya Al-Mahdi, Imam Mahdi. Nah, di hari-hari terakhir itu Rasulullah minta, mau mencatat, tapi terjadi kegaduhan. Mungkin ada sementara pihak yang nanti kalau bikin haul ini akan terungkap.
Umat makin lama makin cerdas. Umat makin lama makin banyak kitab, baca kitab. Umat makin lama makin matang pikirannya. Kalau tidak diketahui lewat ulama-ulama dari habaib atau kiai, umat juga akan tahu lewat medsos, lewat kitab-kitab yang mereka baca. Jadi lebih baik dibuka. Memang ada kata-kata, jangan berikan pena itu, jangan berikan tinta itu. Innahu yahjur. Dia telah meracun. Panas badannya. Dikhawatirkan ngomongnya tidak stabil. Muhammad Rasulullah dikhawatirkan ngomongnya tidak stabil. La haula wala quwata illa billah. Allah telah jamin dalam Al-Quran. Sanuqri'uka fala tansa. Tidak akan lupa Rasulullah. Rasul tidak akan bisa lupa. Walaupun seandainya mau lupa, tidak bisa lupa. Akan ingat terus. Allah yang jamin. Nah jadi, saya rasa penting untuk diketahui agar supaya biarlah kaum muslimin yang satu berpendapat dengan pendapatnya, yang satu lagi dengan pendapatnya masing-masing. Kemudian saling menghormati. Jika ada perbedaan, oh ternyata pendapat kaum muslimin ahlu sunnah seperti ini, kami bisa memaklumi. Jadi ketahuan argumentasinya. Lalu kaum muslimin ahlu sunnah juga seperti itu. Oh ternyata kaum muslimin Syiah pendapatnya berbeda dengan kami. Ternyata pendapatnya begini. Terjadi perbedaan tidak mengapa, tetapi masing-masing saling mengetahui. Akhirnya junjungan kita 3 hari setelah itu meninggalkan dunia untuk selama-lamanya. Meninggalkan dunia untuk selama-lamanya, meninggalkan umat ini. Tidak ada kesedihan lebih daripada hari meninggalnya Rasulullah. Tidak ada hari duka lebih daripada hari wafatnya Rasulullah. Terbayang oleh kita dari riwayat-riwayat yang ada, bagaimana di kamar yang tidak seberapa besar itu ada keluarga Rasulullah. Az-Zahra menyadari betul bahwa beberapa saat lagi ayahandanya akan meninggalkan dia untuk selama-lamanya. Amirul Mukminin juga menyadari betul bahwa tak lama lagi beliau akan ditinggalkan oleh pendidik utamanya, Rasulullah yang begitu beliau hormati. Al-Hasan wal Husain mungkin ada di kaki Rasulullah atau dalam pelukan Rasulullah. Kamar kecil itu menjadi saksi betapa detik-detik itu sangat mengharukan. Yang berduka bukan hanya manusia yang beriman, mereka yang memiliki hati dari agama apapun, dari bangsa apapun, ikut berduka, baik muslim maupun non-muslim. Bahkan yang berduka juga malaikat, ada yang ikut berduka. Bahkan Khidir dan nabi-nabi yang lain juga ikut berduka. Saya ingin bacakan 1-2 riwayat bagaimana malaikat ikut berduka dan juga Nabi Khidir ikut berduka. Diriwayatkan oleh sahabat Nabi Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu dan juga dari Anas bin Malik ya radhiyallahu anhu, yang di sini disebutkan an Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala lamma tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi azzathumul malaikah yasma'una al-hiss wa la yarawna ash-shakhs faqalat assalamu alaikum ahlal bait wa rahmatullah wa barakatuh inna fillahi azaan min kulli musibah wa khalafan min kulli fa'id
fabillahi fathiqu wa iyyahu farju fa innamal mahrum man hurima thawab. Al-Hakim sahibul Mustadrak, tokoh Ahlus Sunnah yang meriwayatkan hadis ini, mengatakan bahwa hadis ini sahih tentang malaikat yang ikut berduka atas wafatnya junjungan kita Rasulullah. Kemudian Anas bin Malik juga meriwayatkan, lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ahdaqa bihi ashabuhu fabakau hawlahu wajtama'u fadakhala rajulun ashab al-lihyah jasim sabih fabaka thumma iltafata ila ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi faqala inna fillahi azaan min kulli musibah wa iwadan min kulli faid wa khalafan min kulli halik fa ilallah fa anibu wa ilaihi farghabu wa nadhratun ilaikum fil bala fanzuru fa innamal musab man lam yajbur wansaraf. Malaikat saling, para sahabat dan keluarga Nabi saling bertanya-tanya. Para sahabat beliau yang ada di situ, siapa ini? Orang ini. Kemudian Imam Ali menjawab, itu adalah Nabi Khidir, saudara Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami semua bersaksi ya Rasulullah. Kami semua bersaksi engkau telah menyampaikan risalah suci Islam. Kau telah menunaikan amanat suci dari Allah. Kau telah mendidik keluarga dengan sebenar-benarnya pendidikan. Begitu pula kepada sahabat-sahabat engkau ya Rasulullah. Kita bersaksi bahwa Rasulullah telah berjihad, berjuang di jalan Allah dengan sebenar-benarnya perjuangan. Sampai akhirnya datanglah hari wafat Rasulullah. Salam kepada Rasulullah. Hari ketika beliau dilahirkan oleh Bunda Suci Aminah. Hari ketika beliau berjuang di Mekah dan Madinah. Hari ketika beliau meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Dan hari ketika beliau kelak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Nabi Allah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Habib Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Aba Zahra. السلام عليك يا أبا الزهراء جد الحسن والحسين. السلام عليك يا جد الحسن والحسين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.